Sayang sekali saudara-saudara, pertanyaannya belum komplit dijawabnya. Kita lemparkan kepada Pak Hadiono untuk menjawabnya. Ciri-ciri isim ada 5 dan 1 yang tidak dituliskan di dalam kitab. Ya, jar tadi sudah. Pak Jarno itu ngobrol dulu. Jayem nggak ada Pak, Jayem. Yang tidak yang pakai huruf jar. Yang tidak disebutkan ada yang pakai huruf jar. Ini nampak sekali Pak Diono setelah menghadiri pesta pernikahan kemudian datang ke sini, suasananya berbeda, konsentrasinya berkurang. Mas Furkon sebutkan tolong. Rahasia. Ya. Itu Mas Furkon, 5 ciri isim dan yang tidak disebutkan di sini. Ya, tidak disebutkan di dalam syarah akidah. Syarah Al-Jurumiyah, Muqaddimah Jurumiyah. Ayo. Yuk, waktu berjalan cepat, saudara-saudara. Ayo. Iskit pertama, antum catat. Yang pertama adalah ada alif lam. Al, bukan alif dan lam, tapi al. Ya. Jadi saudara kita tidak ada yang namanya Al Salman, adanya Pak Salman. Ayo. Kemudian yang kedua ada tanwin. Ada tanwin. Sebagaimana yang diakuisisi oleh Mas Ahmad. Tanwin. Beliau menyukai tanwin. Karena kalau antum beli 1 jeruk sama beliau kasih 2 nih. Pas baik hati. Terus yang ketiga apa? Dukhul harf jar. Adanya harf jar. Khafat. Di situ khafat masuknya huruf jar. Huruf jar. Kemudian yang keempat, dukhul harfu nida. Masuknya huruf panggilan. Ya Rasulullah. Ya Nabi Allah. Ya. Jadi tidak boleh antum nulisnya Pak, ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Nabi Allah, bukan ya Nabiullah. Ya. Karena itu huruf nida. Kemudian yang kelima al-isnadu ilaih, disandarkan kepada kata yang lainnya. Misalnya apa? Kitabul hadisi. Kitabul hadisi. Baitullahi. Ya. Baitullahi. Rasulullahi. Nah, itu 5 tanda ciri isim. Tanda ciri isim. Nah, yang tidak disebutkan di dalam kitab Al-Jurumiyah secara sharih, secara gamblang adalah al-isnadu ilaih. Tidak disebutkan di situ. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 19. Gitu? Halaman 19.
Wasani tadi terakhirnya kita masuk pada wahadil aqsamul arba'atu ala salasati anwa'in. Pembagian yang empat ini, pembagian yang empat dari i'rab ini terbagi menjadi tiga macam. Al-awwal ma huwa mushtarikun bainal asma'i wal af'al wa huwa raf'u wan nasbu. Yang pertama adalah apa yang bisa bergabung antara berlakunya gabung antara isim dan fi'il. Yaitu apa? Rafa' dan nasab. Rafa' didomahkan, nasab difathahkan. Ingat-ingat tuh. Jadi seperti ini. Ini rafa itu didomahkan, misalnya apa? Al-masjidu, al-masjidu. Kemudian nasab menjadi al-masjida. Dhahabtu ilal masjidi, masjidi. Nah, yang bersama-sama bisa dipakai di situ asma dan fi'il. Misalnya apa? Kataba. Kataba yaktubu. Yaktubu Aliyun ar-risalata. Yaktubu di situ rafa. Ya, rafa. Hukumnya apa? Rafa. Kalau nasab ya amara Aliyun amara Aliyun akhahu an yaktuba lahu ar-risalata. Ini contoh saja. Wah, dituliskan, nanti akan nyampe, tenang aja. Yang Anda jelaskan di situ inginnya adalah tentang apa? Tentang yang pertama ini, yang bergabung untuk melakukan isim dan fi'il. I'rabnya bisa dipakai dalam rafa dan nasab. Yaitu untuk berlaku untuk apa? Dua-duanya, isim dan fi'il. Kemudian yang kedua, ma huwa mukhtassun bil asma wa huwa al-khafdu fala ya ta'alluqu lahu bil af'ali abadan wa la yumkin an ya'tiya fi'lun makhfudun. Yang kedua adalah apa yang hanya khusus untuk isim saja, yaitu khafad, apa? Khafad jar, dan tidak ada hubungannya dengan fi'il selama-lamanya. Wala yumkin an ya'tiya fi'lun makhfudun. Tidak mungkin ada fi'il yang dikhafatkan. Tidak mungkin ada fi'il yang dikhafatkan. Kemudian yang ketiga, as-salisu ma huwa mukhtassun bil af'al. Apa yang khususnya berlaku hanya untuk fi'il saja. Mas Yusti, ayo, ngantuk, ngopi. Ngantuk gara-gara telur, ya. Ngantuk gara-gara telur dan buncis, ya. Itu minumlah kopi pada tempatnya. Wasani yang kedua adalah ma huwa mukhtassun bil asma wa huwa al-khafdu fala ta'alluq lahu bil af'ali abadan wa la yumkin an ya'tiya fi'lun mahfudun. Jadi yang kedua sudah bahwasanya itu hanya khusus untuk isim saja, yaitu apa? Khafad jar. Maka tidak ada hubungannya dengan fi'il selama-lamanya dan tidak mungkin ada fi'il yang dikhafatkan. Kemudian yang ketiga, ma huwa mukhtassun bil af'al. Apa yang khusus hanya berlaku untuk fi'il saja. Wa huwa al-jazm, yaitu apa? Al-jazm. Ya. La ta'alluqu lahu bil asma'i abadan. Tidak ada kaitannya dengan isim sama sekali selama-lamanya. Selama-lamanya tidak ada hubungannya dengan isim. Tapi kalau antum itu tidak bisa menjawab, maka antum sudah isim-isim. Isim-isimi. Kemudian
Wala yumkin an ya'tiya ismun majzumun, dan tidak mungkin isim itu dijazmkan selama-lamanya. Selama-lamanya. Selama apa? Selama-lamanya. Paham ya? Sehingga di situ kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan bahwasanya apa yang didapatkan oleh kondisi fiil itu ada yang majzum dan seterusnya, kemudian wasalisu tadi sudah, walaysa min hadil aqsami syai'un lil hurufi. Ini pembagian apa? Antara i'rab ini tidak masuk kepada huruf. Saya ulangi. Pembagian i'rab yang 4 tadi, rafa, nasab, jazm, dan khafat, itu tidak berlaku kepada huruf. Nah, antum di garis atasi li'annaha jami'an mabniyatun, karena seluruh huruf itu mabni. Kenapa? Karena seluruh huruf itu mabni. Nah, besok pagi ada pertanyaan seperti itu. Waspadalah. Besok pagi akan ada pertanyaan seperti itu. Waspadalah. Ya, barang siapa yang mendapatkan giliran, ya semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan untuk menjawabnya. Ya, dan nggak usah perlu kemudian apa Ustaz izin telat, nggak perlu. Ya. Ya. Kemudian lirraf'i tadi, karena huruf itu tidak mendapatkan ciri dari i'rab, alasannya karena dia mabni semuanya. Sekarang wal mabniyu huwa ma la yataghayyaru akhiruhu ma'a taghayyuri dukhuli 'amilin 'alaihi. Al mabniyu huwa ma la yataghayyaru akhiruhu ma'a taghayyuri dukhuli 'amilin 'alaihi. Fa yalzamu harakatan muttiradatan.
Di sini antum bisa lihat tentang mabni itu apa? Wal mabni itu adalah huwa ma la yataghayyar. Apa yang tidak berubah. Dia apa yang tidak berubah. Ma la yataghayyar, tidak berubah. Kayak misalnya, wah, antum awet muda ya. Berarti mabni dia. Awet muda kok senang, bangga, dicari-cari lagi. Allah Ustaz. Semuanya serba tidak akan mabni, Mas. Hidup kita itu harusnya mu'rab. Hidup kita apa? Mu'rab. Makanya Mas Dana, antum bedakan mabni dan mu'rab sama. Lihatlah kehidupanku. Itu adalah mu'rab, dan yang mabni itu adalah kaca. Kaca yang ada di hadapanku. Dari dulu ya kayak gitu terus. Itu mabni. Apa sih? Ini yang membedakan mabni. Ya. Nah, ma yataghayyaru akhiruhu yang tidak berubah. Akhirnya ma taghayyuri bersamaan dengan perubahan dukhuli amilin, masuknya amil, masuknya faktor alaihi, faktor perubah. Maka disebutkan di sini apa? Al yalzamu wa yalzam. Ini bukan wa tapi fa. Nah, salah nulisnya. Bahasa Arabnya salah. Fayalzam. Fayalzam harakatan muttiradatan. Maka harokatnya tetap stabil, tidak berubah. Maka harokatnya tetap stabil, tidak berubah. Nah, sekarang kita masuk pada halaman 20. Halaman 20. Qala al-musannif rahimahullah. Biar yang tidur pada kaget dan yang kaget jangan tidur. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Babu, ya. Mas, jangan jadi babu, Mas. Ini beda lagi. Ini babu di sini adalah mudhaf. Ya. Mudhaf. Artinya apa? Yang disandarkan. Disandarkan kepada siapa? Ma'rifati alamatil i'rabi. Dan bisa dibaca juga babun. Ba'aba, ba'ubun, bun. Babun. Ma'rifatu alamatil i'rabi. Kedua cara membacanya. Nah, kalau yang di sini adalah babu. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Lirraf'i arba'u alamatin. Ad-dhammatu wal wawu wal alif wan nun. Antum tuliskan di situ apa? Angka. 1 dhammah, wal wawu 2, wal alif 2, tidak, wan nun 4. Jadi antum terbiasa apa? Biasa untuk memecah sesuatu yang banyak itu menjadi kecil-kecil. Ya, biasa antum itu memecah sesuatu yang banyak menjadi yang kecil-kecil, sehingga apa? Mudah untuk dikonsumsi, untuk difahami. Fa'amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a bil ismi al-mufradi mutlaqan wa jam'i taksiri mutlaqan
wa jam'il muannatsi salimi wal fi'lil mudhari'i alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini fi jam'il mudzakkar salimi wa fil asma'il khamsati wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhu malin, ya, wa dhu malin. Wa ammal alifu, dhu malin itu apa? Dhu malin. Dhu malin itu saudaranya dhu malon, yang punya harta, Mas. Dhu malin. Tapi kita ada Pak Durori, ya, belum terjawab mana dari namanya beliau. Tapi tadi kemarin sudah ada sedikit. Ya. Kemudian dhu malin. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khasatan. Wa amman nunu fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'l mudhari'i idza tasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirul muannatsil mukhatabati. Itu harusnya bertanya, kenapa ini dipanjangkan sedangkan sebelumnya itu pendek-pendek? Kenapa ini panjang? Saya bisa menjawab? Ini Syekh Saleh, ya, Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin menjelaskan tentang bab ma'rifati alamatil i'rab, bab tentang pengetahuan tanda-tanda i'rab, dan ini panjang sekali. Beliau menukilnya panjang, sedangkan sebelumnya pendek-pendek. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Apa sebabnya? Fris, apa sebabnya, Fris? Karena nganu itu apa? Intinya nahu di Arab tenane cari sopo jan. Antum membuat malah masalah baru itu. Membuat masalah baru. Mas Anggoro, kenapa Syekh menjelaskan itu panjang lebar, sedangkan sebelum-sebelumnya antum lihat di halaman sebelumnya, halaman 18, halaman 16, saya menjelaskan pendek-pendek, ya enggak? Ya enggak. Nah, sekarang kenapa halaman 20 ini begitu panjangnya? Saya menjelaskan tentang apa? Babu ma'rifati alamatil i'rab. Mas Firman? Sebabnya kenapa? Belum tahu. Mas Pung? Karena i'rab tetap selalu ada dalam kalimat. Nah, Mas Ipung, Mas Pung sekarang. Mas Pungpungan. Karena melihat pentingnya i'rab dalam kalam. Ayo, jawaban bagus. Jawabannya adalah karena saya pengennya seperti itu. Ya ini kan saya menjelaskan kan berdasarkan bab. Karena bab ini panjang, makanya saya pengennya juga panjang. Kok antum protes? Ini saja pengen seperti ini. Ini pendek,
ini karena memang dibahas secara lugas. Nah, saya di sini menjelaskan panjang lebar karena memang pembahasannya panjang. Ya, maka antum harus apa? Harus paham. Ya, Mas Cad harus paham, Mas Cad. Ya. Jadi kalau misalnya kenapa ini syahnya panjang? Kenapa antum harus tanya? Kalau saya mau panjang, panjang aja, mau bukunya sudah ada. Ya. Jadi coba antum berpikir secara logik, jangan kemudian antum sepaneng. Ya. Antum ngantuk, boleh antum ambil kopi dan seterusnya. Tapi kemudian balik ke sini, jangan kemudian duduk di sana ngopi-ngopinya lama. Ya, kita terjemahkan sekarang. Qala syarih wafaqahullah. Sebelum qala syarih, ini terjemahkan dulu. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Ya. Dan inhina ketika berjalan tidak dibolehkan. Ya. Ini namanya inhina. Nah, Nabi SAW anil inhina. Nabi SAW itu melarang untuk inhina seperti ini. Dan saya mas, betul duit saya mas. Satu saya betul. Itu nggak ada inhina, nggak ada. Ya. Ini bukan berarti pas antum saja. Ya. Tadi sebenarnya ada banyak, cuman pas kejadian antum, karena jadi pengen meluruskan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Apa Mas Ahmad? Oh iya. Itu tidak ada karena sudah ada larangan dari Nabi SAW. Ya. Antum lebih berat agama Jawa atau agama Islam? Ya, kelas selesai. Ya, nggak perlu jawaban, udah jelas. Sekarang, babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab tentang pengetahuan tanda-tanda, alamat tanda-tanda i'rab. Jadi pengetahuan tentang tanda-tanda i'rab. Lirrafi. Sekarang antum tulis yang pertama lirrafi. Arba'u alamatin. Untuk rafa didomahkan itu ada 4 tanda. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Pertama dhammah, kedua wawu, ketiga alif, dan keempat nun. Nun. Ini ternyata alhamdulillah belum diterjemahkan. Jadi antum bisa menulis dengan lebih kencang. Jadi tadi kita tulis ya. Ini masalahnya ya, qadarullah syafa'al. Laptopnya flickering ya, bergetar-getar. Kalau di situ nggak ada getarannya, tapi di layarnya Ana ada. Nggak tahu kenapa. Bab pengetahuan tanda i'rab. Kemudian ini pola musannif ya, sudah. Birrafi arba'u alamat. Ya. Bagi rafa sama Mas, itu hanya cara kita membaca. Babun, maka di situ disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam muqaddimah syarah Alfiyah itu ada 4 cara membaca judul bab. Jadi kalau misalnya ini babu kan? Babu. Ya. Babu dalam bahasa India itu ada yang tersayang.
Jadi waktu itu Syekh Abdul Bari hafizahullah itu mengatakan ya babu ta'al. Uff. Karena bukan babu Syekh. Ketika dijelaskan oleh beliau babu hada ya al-ism khas lil mahbub. Ya, nama yang khusus untuk yang dicintai. Ya, tapi kalau orang Indonesia ngatain babu ya itu yang ngepel sambil megal-megol. Itu maksudnya sapu itu loh Mas. Allah, astagfirullah. Astagfirullah. Sapu itu loh. Sapu itu babu kan? Ya. Lirraf'i arba'u alamatin. Bagi rafa itu ya. Bagi rafa itu ada 4 ya tanda. 4 tanda-tanda. Yang pertama adalah dhammah, wawu, alif dan nun. Ya. Paham sampai sini? Nah, contohnya di sini. Ini besarkan ya, biar kelihatan. Kasihan mata antum. Padahal anak sendiri ya nggak kelihatan. Ya. Di sini. Harus besok lagi, Mas Panitia ya. Anak miring aja nih. Karena kalau gini tuh anak yang tengeng. Jadi anak miring kayak gini nggak apa-apa. Ya. Besok. Nah, sekarang fa'amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a fil ismi al-mufradi wa jam'i taksiri wa jam'i al-muannasi salimi wal fi'l al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Maka sedangkan dhammah maka itu adalah tanda untuk rafa' pada 4 ya posisi keadaan ya. Pada ya. Nah tulis A. Jadi kalau mudahnya kita itu ketika misalnya ada paragraf yang besar dan banyak itu dikecilkan sehingga apa? Untuk memahaminya lebih mudah. Stylenya normal. Ya. Sedangkan dhammah ya. Dhammah antum sambil ngelihat aja, antum sambil ngelihat buku antum, tulisan ketikan di situ benar atau enggak. Karena itu yang ngetik manusiawi ya, bukan mesin, bukan PDF, dan bukan maktabah syamilah. Itu ditulis dengan keringat. Fa'amal dhammatu ya. Maka sedangkan dhammah itu adalah untuk rafa pada 4 posisi keadaan. Ini kurang besar juga ya. Caranya adalah jadi ana ubah dulu sebentar. Ana ubah dulu di sini. Kok tame Mas? Ada apa? Tamenya antum? Ya. Musannif
Sebentar. Tadi sudah benar. Ayo. Nah, sekarang nih antum lihat ya. Nah, 4 posisi keadaan. Yang pertama tadi dipecah A B C D aja. A. A adalah apa? Ismul mufrad. Isim mufrad itu apa? Isim tunggal. Yang kedua apa? Jami taksir. Jamak taksir. Jamak tidak beraturan. Boleh. Wa jam'i muannas salimi. Jamak muannas muannas salim. Kemudian di fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Paham sampai sini? Paham? Ya, kita lanjutkan. Wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'ain fi jam'il mudzakkar salimi wa fil asma'i khamsati wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dumalin. Nah, di sini sedangkan al-wawu wawu itu adalah tanda untuk rafa pada dua kondisi. Ya. Jadi ini bagus Mas Fajar. Kalau antum bikin grafik ini dari awal itu buat tabel. Nanti bagiin. Ya, ya beliau desain grafis. Ya. Belum balik. Nah, jadi dua kondisi. Yang pertama fi jami' mudzakkar salim. Dalam jamak ya, mudzakkar salim. Kemudian wa fi asma'il khamsah. Ya, dalam asma ma'ul khamsah. Yaitu abuka bapak, yaitu bapakmu. Itu apa? Abuka. Oke, ini di kecilkan. Kecilkan lagi. Kecilkan lagi. Kecilkan lagi.
kecilkan lagi. Ayo. Ini 5. Jadi ini kasih lagi bulat saja. Ayo. Ayo. Nah, abuka di sini apa artinya? Bapak. Nggak bisa sih. Bapakmu. Ini apa? Saudaramu. Ini apa? Iparmu. Amuka, mautuka. Iparmu, mautmu. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa fuka apa? Fuka. Apa artinya? Mulutmu. Wadu malin, yang punya harta. Paham ya sih? Fu, fam, fami, fuka. Ini jangan di ya orang ketawa ya. Lah, kok sudah ketawa? Ya wis rasa seperti rasa terus ya mas. Itu orang Inggris itu niru bahasa Arab mas, tapi artinya beda. Itu fuka cangkemmu. Tapi kalau di sana kan beda lagi. Ya, salah maaf. Ya, tidak ana sebutkan karena itu jorok. Paham ya? Tapi tadi ada sempat ketawa sendiri, nggak tahu kenapa beliau ketawa. Ya, saking bapernya mungkin. Lomba. Nah, sekarang ini nggak usah nggak ada bulatnya. Nah, sekarang wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tathniyatil asma'i khasatan. Dan ya, dan alif atau dan sedangkan, jadi biar antum paham, amma itu sedangkan. Amma sama amma beda. Apa bedanya? Hah? Karena tanya artinya mas. Amma sama amma.
Dan sedangkan alif fatakunu alamatan menjadi tanda bagi lirraf'i rafa fi tasniyatil asma dalam tasniyah. Apa tasniyah itu? Apa maksud tasniyatul asma? Ozan, tasniyatul asma. Wila. Kok iso? Diambil dari mana itu? Tasniyah. Mas Ari, apa tasniyah? Isim yang menunjukkan dua. Kok iso? Tanya, kok iso? Kok menunjukkan dua itu dari mana? Mas Sugiharto? Dari mana? Kok sebutkan tasniyah? Maksud tasniyah itu apa? Belum tahu. Ya. Gak ada yang tahu? Nah, antum kalau sebutannya seperti ini berapa? Isnain. Tasniyah maksudnya adalah penduaan. Ya, tasniyah. Ya, penduaan. Khusus. Jadi penduaan kata benda secara khusus. Kayak misalnya apa? Muslimani. Ya. Muslimatani. Zaujani. Zaujatani. Masa dua suami, Ustaz? Salah. Zauj. Az-zauj itu berlaku untuk istri dan suami. Ingat-ingat tuh. Bukan zaujati. Tapi seorang istri, ana mengatakan istri ana zauji, itu boleh. Dalilnya apa? An Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu, Mas. Tidak disebutkan zaujata, tapi zauji. Jadi zauj, az-zauj itu boleh dua. Ya, Pak Adi, zauj Pak Adi. Zauj ya, itu bisa dua, laki-laki dan perempuan, untuk suami dan istri. Ya, ingat-ingat tuh. Ya. Paham sampai di sini ya? Tadi Ana sudah nyebutkan, tapi memang belum secara aplikatif. Ya, ini Ana sebutkan sekarang. Normal. Ya. Misalnya contohnya. Contohnya di sini apa? Muslimun itu satu. Ya. Mas Ahmad bicarain apa? Nggak boleh transaksi di masjid. Nggak boleh transaksi di masjid. Muslimun, satu muslim. Ya. Ini satu muslim. Kemudian muslimani.
Maka di sini sebutan apa? Dua orang muslim. Paham sini? Ini muslimani, tambahnya alif dan nun. Maka disebutkan wa ammal alifu fatakunu alamatan lirrafi fi tasniyatil asma'i khasatan. Ini Mas, alif di sini. Paham? Alifnya di sini. Ya. Ini untuk apa? Untuk dua. Untuk apa? Dua. Ya. Maka terkadang satu itu tidak cukup. Dia butuh dua. Maka sebutannya apa? Tasniyah. Ya. Tasniyah. Ya. Misalnya orang makan mie, ya, mie instan. Satu tidak cukup, double dia. Karena nggak akan nyebut yang lain. Sudah cukup. Kemudian ini contohnya ya. Kemudian wa amman nunu, ya. Sedangkan nun maka menjadi tanda rafa dalam fiil mudhari'. Ya, dalam fiil apa, Pak? Fiil apa? Fiil apa? Fiil mudhari'. Apabila ittasala bihi, bersambung dengannya domiru tasniyatin, domir tasniyah, yaitu domir yang menunjukkan apa? Dua. Atau domir kata ganti, ya, kata ganti jamak. Atau domir kata ganti apa? Muannasati al-mukhatabati. Muannas yang diajak bicara. Anti. Jam segini anti tidur. Ya, nggak boleh tidur, Mas. Anti tidur, la tanam. Ya. Kemudian seterusnya qala syarih wafaqahullah. Ya, telah berkata syarih. Syarih maksudnya di sini apa? Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah. Semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Lamma bayyana al-musannif rahimahullahu haqiqatal i'rabi wa anwa'ahu wa qassamahu 'ala al-anwa'il mutaqaddimati atba'aha bi babin fi ma'rifati alamatil i'rabi. Dzakara fihi anna likulli qismin min aqsamil i'rabi allati taqaddamat alamatin yatamayyazu biha an ghairihi wa ibtada'a dzalika birraf'i wa dzakara anna lirraf'i arba'u alamatin. Ini salah. Alamatin. Hiya, ini bukan haya. Ya, haya ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Ayo. Kita tulis dulu. Jadi di situ apa? Ketika penulis menjelaskan
Bayyana itu artinya apa? Menjelaskan. Ketika penulis menjelaskan, ya penulis rahimahullah. Ini termasuk membubuhkan kata-kata rahimahullah ini adalah menghormati ulama. Bagian adab dari menghormati ulama, menuliskan kata-kata rahimahullah. Bukan hanya menyebut misalnya, oh itu katanya Albani, Mas. Ya. Atau kata-kata Sen bin Bas, Utsaimin dan seterusnya. Itu naudzubillah min dzalik. Itu termasuk apa? Walaisa indahu adab. Dia tidak punya adab. Maka harus apa? Disertai dengan doa kebaikan. Doa kebaikan. Karena apa? Antum bisa menjadi faham terkadang dengan penjelasan apa yang mereka tulis dalam kitab-kitabnya mereka. Karena mereka sudah meninggal. Dan antum pun tidak sempat untuk berterima kasih kepada apa yang menjadi karyanya mereka. Hanya untuk membubuhkan kata-kata rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya pun terkadang orang bakhil. Antum siapa dibandingkan mereka? Nasallallahu. Ini contoh saya. Ya, ketika penulis rahimahullah, dan ini yang dicontohkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ketika menyebut penulis. Karena meninggalnya 723, tapi kitabnya masih dibahas, masih dijelaskan sampai sekarang, dibahas sampai sekarang. Ya. Nah, ketika penulis rahimahullah ya menjelaskan tentang hakikatnya i'rab dan macamnya dan pembagiannya atas ya macam yang telah berlalu yang telah dijelaskan sebelumnya. Adbaha bibabin, beliau menyertakan atau mengikutinya dengan bab tentang pengetahuan tanda-tanda i'rab dan beliau rahimahullah menyebutkan di dalamnya bahwa setiap kismin min aqsamil i'rab, setiap masing bagian i'rab yang allati taqaddamat alamatin, yang telah dibahas tandanya berbeda-beda dengan selainnya. Penulis rahimahullah memulai dengan rafa. Jadi pembahasan tentang i'rab itu diawali dengan apa? Rafa. Ya, karena hukum sebutannya para ulama mengatakan al-aslu fil kalimati ar-raf'u. Asal dari suatu kata itu hukum asalnya adalah rafa. Didomahkan. Jadi misalnya nggak ada mas furqona, mas furqoni, mas fur, ya adanya furqonu, ya furqonu, ya furqonu, ya sekretaris mas, lomba.
Ya. Terus jadi mulai dengan apa? Wabtada'a dalika, memulai pembahasan yang demikian dengan apa? Rafa. Ya. Dan beliau menyebutkan bagi rafa itu ada 4 tanda, yaitu dhammah, al-wawu, alif, nun. Nah, kenapa seperti itu? Kemudian wal aslu fi alamatir raf'i ad-dhammatu. Ya. Dhammah, wawu, alif, nun. Ya. Sekarang penjelasannya. Ana pecah ini. Wal aslu, secara asalnya, tanda, ya, tanda rafa itu adalah dhammah, dan dia adalah umul bab, induknya bab. Wa ma'adaha naibun anha, dan tanda selain dhammah itu adalah penggantinya saja. Ar-raf'u lahu arba'u alamatin. Rafa itu mempunyai 4 tanda. Wahidatun asliyatun hiya ad-dhammatu. Yang satu adalah tanda asli, yaitu ad-dhammah, dan 3 lainnya adalah cabangnya. Far'iyatun wa salasun far'iyatun, yaitu al-wawu, wawu, alif, dan nun. Paham sampai sini? Nah, ana terjemahkan satu baris, kemudian terjemahannya lebih mudah antum ikuti daripada satu paragraf kemudian ana terjemahkan satu paragraf. Paham sampai sini? Ana pengennya itu antum paham setiap kata. Kalau antum belum tahu, ya, ini maksudnya ana terjemahkan di sini, antum nantinya antum bisa mengira-ngira. Misalnya lirraf'i arba'u alamatin. Lirraf itu apa? Arba'u apa? Alamatin tahu. Seperti itu. Jadi letter luck-nya antum tahu, tapi juga maknanya secara global antum pun paham. Paham sampai sini? Nah, lanjutkan. Jadi al-alamatu al-ula, maka tanda yang pertama adalah ad-dhammatu. Ad-dhammah. Dan ad-dhammah berlaku sebagai tanda pada rafa di 4 posisi. Paham sini? Ya. Yang awal ayo. Yang
pertama sekarang. Yang pertama, isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Ya. Kata benda tunggal. Kata benda tunggal. Wal muradu bihi huna, yang dimaksud dengan kata benda tunggal di sini adalah apa yang tidak berjumlah dua. Ya. Jadi kayak misalnya apa? Ya, Mas Furqon masih mufrad karena hanya Mas Furqon saja. Ya. Istrinya juga satuan mufrad. Tapi kalau istri satu namanya bukan mufrad tapi muwahhid. Khaif Jabban. Khaif Jabban. Misli. Seperti anak. Di muwahhid itu yang tunggal. Jabban pengecut. Khaif takut. Ya, ini anak tidak melempar ke Mas Furqon ya, tapi anak melempar diri anak sendiri. Alhamdulillah. Ya. Lanjut. Karena terkadang topik-topik seperti itu akhirnya beliau nggak tidur. Ya. Ya. Nah, kita lanjutkan. Adalah apa yang tidak berjumlah dua, ya, dua Mas Furqon. Wala majmu'an, dan tidak pula kumpulan. Ya. Wala minan asma'i, dan bukan termasuk asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu apa, Pak Hadi? Nama-nama dari Nama-nama dari Tengleng dan konco-konco. nama-nama dari tidak Bina. Itu bina-binu, Pak. Itu ya, abuka, akhuka, hamuka, fuka, du, malin. Ingat tuh, yang tadi Anda sebutkan 5 asmaul khamsah itu. Jadi artinya di sini asmaul khamsah Anda ya ya asmaul khamsah tahu ya. Oh, ditulis ya? Nggak usah. Iya. Contohnya adalah Muhammadun. Muhammad 1. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan contohnya adalah firman Allah Ta'ala, yaitu apa? Muhammad Rasulullah. Muhammad utusan Allah. Ini di IS Al-Fat. Zal, Al-Fat surah keberapa, Zal? Mas Dana, Mas Sony, Mas Anggoro, Mas Furqon, Al-Fat surat keberapa? Mas Agus, Mas Ipung, Mas Pungki. Ini kalau anak ada Mas Ipung, Mas Pungki, ingat-ingat aja, anak akan langsung dua-duanya langsung ngantanya. Karena suaranya itu pung, jadi Ipung dan Pungki. Ya, Allahumma barik. Mas Anas, piye? Al-Fat. Mana nih? Ayo, Hasan. Ya, fa Muhammadun, maka Muhammad ya adalah apa? I'rabnya apa? I'rabnya adalah isim marfu, isim yang didomahkan.
Ya, wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, dan ciri rafa'nya adalah dhammah. Paham ya? Kemudian yang kedua, ini antum lingkari di situ. Ini adalah cara i'rab yang sederhana. Cara i'rab yang sederhana. Ini anak berikan seperti ini. Biar antum jadi faham. Ismun marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu. Paham sini? Nah, kalau misalnya ja'a Muhammadun, nanti akan tambah lagi i'rabnya lebih sulit lagi. Ja'a itu fi'il madhi. Muhammadun itu apa? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Seperti itu. Nanti akan pelan-pelan akan kita sampai ke sana. Insyaallah. Nah, sekarang wasani yang kedua. Wasani. Mas Furqan as-sani yang kedua. Aku terus tahu, iyo. Yang kedua, ya, jamu taksiri, jamak taksir, ya, yaitu jamak yang alladzi takassarat suratu mufradi, yang tidak beraturan, ya, bentuknya dari mufradnya, dari kata tunggalnya. Artinya apa? Kalau misalnya contoh, ini contoh. Nah, sebutkan di sini apa? Contoh. Antum lihat di sini muslimun. Ya. Kemudian muslimani. Mani. Muslimuna. Nah, ini ya, ini antum lihat kan, muslimun, muslimani, muslimuna. Ini satu muslim, dua muslim, banyak muslim. Ya. Sekarang ana tuliskan di sini. Ya, ana tuliskan di sini. Misalnya apa? Qalamun. Kola mani, ya, kola mani. Apa ini? Akla mun. Paham ya? Nah, ini harusnya kolamuna atau kolamina. Tapi tidak masuk di situ. Ya, Mas Febri sama Mas Rizky, apa bedanya jamak taksir dan jamak mudzakkar salim? Apa, Mas? Panjenengan kok sibuk karepe dhewe membicarakan undangan apa? Apa bedanya? Ada rumusnya. Ya. Jamak taksir harus dihafal. Ayo. Yo. Hasan. Jadi jamak taksir itu tidak ada polanya. Tidak ada polanya. Jadi kolamun menjadi aklamun. Ya. Kolamun. Atau apa misalnya? Miftahun menjadi apa? Mafatih. Ya, hadisun menjadi apa? Ahadis. Itu juga termasuk jamak apa? Taksir. Insyaallah nanti akan sampai juga jamak taksir. Yang jelas antum paham ya? Apa itu mufrad, apa itu jamak? Ana ulangi lagi. Daruri masih sedikit gimana? Kolamun itu satu kolam. Ya, satu kolam, bukan isinya ikan. Ya. Ya, ini kolamun itu pena, Mas. Ini pena.
1 pena, Mas. Ini 2 pena. Ini pena-penaan. Pena akhirnya jadi pena. Paham ya? Lebih dari 2 pena itu namanya aklamun. Paham? Dan kolam itu awalu khalaqallahu al-qalam. Apa yang Allah ciptakan pertama kali adalah al-qalam. Qala Allah Ta'ala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang terjadi sampai hari kiamat. Jadi duduknya antum di sini. Duduknya antum. Itu sudah Allah takdirkan. Ustaz, kalau saya ngantuk di kajian sudah takdirkan belum? Ya. Itu bisa jadi bagian dari takdir. Tapi kok ngenes banget. Ya, maka itu harus ditolong. Kan takdir, Ustaz, mosok ditolong. Ya. Makanya disebutkan dalam takdir itu ada penjelasannya. La yarudu qada illa bidoa wa la yazidu fil umri illa al bir. Hadisnya diriwayatkan Hakim, hadisnya hasan. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali dengan doa. Maksudnya di sini para ulama menjelaskan doa maksudnya doa bitakdir. Karena seseorang itu bisa berdoa karena takdir Allah Azza wa Jalla. Antum tidak bisa melakukan satu ibadah sekalipun itu kalau tidak Allah takdirkan. Ingat tuh. Antum tidak bisa melakukan umroh, tidak bisa melakukan haji dan seterusnya. Bahkan sholat 5 waktu pun antum gak akan bisa, gak akan sanggup. Hanya mengandalkan tenaga antum, masa muda antum, pinternya antum, kayanya antum gak bisa. Itu semuanya adalah apa? Kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa? Wala yazidu fil umri illa bir. Tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan. Disebutkan lafadz yang lainnya apa? Man yuridu an yazida fil umri wa rizq an yasila rahimah. Barang siapa menginginkan dia itu dipanjangkan umur, dipanjangkan rezekinya, maka hendaknya dia itu menyambung silaturahim. Dan ini menunjukkan apa? Menyambung silaturahim di sini bukan berarti mengakhirkan maut, bukan. Tapi menjadikan hidup kita, kalaupun umur kita itu sebentar, umur kita itu dipenuhi dengan barokah. Dipenuhi dengan apa? Kemanfaatan. Bukan dipenuhi dengan sesuatu yang sia-sia. Nasallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini kita lanjutkan. Ya. Di sini disebutkan bentuk kata tunggalnya, ya, tadinya apa? Ai taghayyarat nahu rijalun jam'u rajulin. Contohnya ya, yaitu berubah, tidak beraturan, tidak punya rumus tertentu. Tidak punya patokan, pola. Kemudian taghayyarat, karena ada yang mengatakan ada pola, walaupun itu jamak taksir tapi ada pola. Tapi yang benar tidak ada pola. Itu hanya untuk pendekatan. Beberapa jamak itu ada pola-polanya, mafail, mafatih, ya, dan yang lainnya. Tapi itu hanya pendekatan saja. Tapi hukum asalnya dari jamak taksir tidak ada polanya. Contohnya adalah ya ini. Rijalun jam'u rajulin. Ana tulis di sini biar memudahkan antum untuk memahaminya, yaitu banyak laki-laki jamak
dari seorang laki-laki. Paham ya? Rijalun jam'u rajulin. Ada yang mau tanya? Kemudian taghayyarat suratuhu bi ziyadatil alif. Ya. Berubah apa? Berubah apanya itu? Berubah bentuknya dengan tambahan alif setelah jim. Dan contohnya adalah firman Allah Ta'ala apa? Minal mu'minina rijalun, dari para mukminin itu adalah kumpulan laki-laki. Mas Soni, surat Al-Ahzab surat keberapa? Sari Al-Ahzab siapa? Ahzab. Ayo, San, 33. Ini surat Al-Ahzab ayat 23. Maka ya, rijalun banyak laki itu adalah apa? Isim marfu dan tanda rofaknya adalah dhammah karena dia adalah jamu taksir. Ya. Kemudian wasalisu salis ini udah ada nih. Ayo. Ya, Pak Roso monggo. Pak Roso, ada monggo. Hah? Ini kelambatan kan ya? Ini udah 306 nih.
Ya, kita lanjutkan sedikit. Di sini tadi wasalisu jam'u muannatsi salim. Jam'u muannatsi salim. Jamak muannats salim yaitu jamak kata benda yang menunjukkan perempuan yang diakhiri mufradnya kata tunggalnya dengan alif dan ta ditambahkan dua huruf tersebut. Contohnya misalnya ini tambahan ya. Muslimatun. Ya. Ini satu apa? Satu orang muslimah. Ya. Kemudian ya, ini muslimatani, dua orang muslimah. Kemudian ini banyak muslimah tambahin alif. Ini cuma tambahin alif. Muslimatun. Nih. Banyak orang muslimah. Enggak usah orang, banyak muslimah. Paham sampai sini? Ya. Kemudian wa udhifa ila ta'nis, dan disandarkan kepada ta'nis li'anna mufradahu muannatsun. Disandarkan kepada ta'nis karena bentuk mufradnya tunggalnya perempuan. Dan disandarkan kepada as-salamah. Siapa yang namanya as-salamah? Ada yang namanya salamah? Ya enggak ada, di sini Iwan semua ya, di belakang sana ada. Salamah. Li'annal mufrada, ya, karena mufradnya di dalamnya selamat dari perubahan. Contohnya adalah mu'minatu, jam'u mu'nasatin. Nah ini bukan salah ini ya ketikannya. Itu ngetik wajan. Bener. Ilmu minatu ya. Jadi biar antum itu nggak usah nyalahkan anak aja yang nyalahin anak. Ya. Mu'minatun ya. Jam'u mu'minatin. Jadi al mu'minatu jam'u mu'minatin. Contohnya apa? Ini contohnya contohnya apa? Ini mukminah. Ya, kaum mukminat itu jamak dari seorang mukminah. Kaum maksudnya di sini apa? Banyak. Paham ya? Kemudian karena apa? Disebutkan di sini ya. Disebutkan di sini wa qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman apa? Idza ja'akumul mu'minat, jika telah datang pada kalian kaum mukminah,
Ini di mana? Surat Al-Mumtahanah. Surat keberapa Mas Usman? Surat, lupa. Mas Syafi'i? 60. Kena aneh Mas. Ceng lu. Maksudnya bingung. Ayo, San. Mumtahana. Fa, maka di sini mukminah, maka al mukminah itu adalah isim marfu yang tanda rafa'nya adalah ad-dhammatu, karena dia adalah jamak, karena dia bentuknya adalah jamak muannas salim. Ya, wal aula an yuqala apa? Dan yang lebih tepat adalah mengatakan apa? Fil mawdu'is salisi, ini salah nih. Kok bisa nulisnya kayak gini? An yuqala fi. Nah, fi mawdi tsalisi al-jam'u alladhi khutima bil alifi wa ta'i mazidataini wa ma ulhiqa bihi fayandariju fihi ala hadzal wad'i salasata anwa'. Ya, ini insyaallah pada esok hari insyaallah bismillah. Selesai sampai di sini. Ana menginginkan agar antum semua berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan kemudahan untuk murojaah. Ya, jangan malas-malasan Mas. Kalau antum pengen paham bahasa Arab, maka antum harus mencintai bahasa Arab sebagaimana antum mencintai anak istri antum. Ustaz belum nikah Ustaz. Ya, sebagaimana antum mencintai bapak ibu antum. Ya, barakallahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.